Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kuliah dengan topik metode ekstraksi komponen bioaktif hasil perairan. Ini merupakan bagian dari mata kuliah nutrasetika dan farmasetika hasil perairan. Nah, seperti kita ketahui bahwa hasil perairan, alga, plankton, dan sebagainya itu mengandung komponen-komponen bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, untuk bisa mengambil komponen bioaktif ini sehingga bisa dimanfaatkan baik itu sebagai bahan pangan maupun dalam suplemen atau kosmetik, maka kita harus melakukan suatu tahapan ekstraksi. Nah, tujuan dari ekstraksi itu adalah untuk memisahkan bagian-bagian yang kita inginkan dari suatu bahan baku. Yang dalam hal ini bahan bakunya adalah hasil perairan. Nah, prinsip dari ekstraksi itu atau teknik dari ekstraksi itu ada berbagai macam. Ada yang menggunakan ekstraksi dengan solvent atau pelarut, ada menggunakan distilasi, pressing, maupun sublimasi. Nah, yang paling banyak digunakan yaitu adalah solvent extraction, baik dalam penelitian maupun di industri, yaitu mengekstrak menggunakan pelarut. Solvent extraction sendiri itu juga terdiri atas berbagai macam teknik atau metode. Misalnya bisa dengan ekstraksi dengan menggunakan water atau air, kita bisa menggunakan autoclave, bisa kita rebus bersama dengan air. Ini kalau secara tradisional ya, seringkali kalau untuk tumbuh-tumbuhan daun kita rebus dalam air untuk mengekstrak komponen bioaktifnya, atau dengan cara homogenisasi. Terus cara lain solvent extraction yang konvensional atau metode lama gitu ya, yang tradisionalnya itu adalah liquid extraction, jadi ekstraksi yang bahannya liquid dengan pelarut yang liquid juga, atau solid liquid extraction SLE, yaitu bahannya padat, solid, terus diekstrak dengan pelarut liquid. Terus juga bisa diekstrak dengan alat Sochlet. Sochlet saya harap sudah tahu, tapi nanti akan diingatkan kembali, ada gambarnya setelah slide ini. Itu metode konvensional. Nah, ada juga metode yang lebih baru atau disebut novel, cara teknik ekstraksi yang juga memanfaatkan solvent atau pelarut. Misalnya dengan cara supercritical fluid extraction, ultrasound assisted extraction, microwave assisted extraction, maupun pressurized liquid extraction. Nah, ini akan kita bahas, jadi kita akan fokus pada solvent extraction yang lebih dalam ke pengenalan di novel extraction technique. Karena kalau yang konvensional seperti mengekstrak dengan cara direndam di dalam suatu pelarut ataupun dengan Sochlet, ini seharusnya sudah diketahui atau dipahami. Nah, tadi solvent extraction ya, ekstraksi yang menggunakan pelarut. Jadi bahan kita rendam di dalam pelarut, dan pelarut inilah yang akan nanti membawa komponen bioaktif yang diinginkan. Nah, contoh bagian dari solvent extraction yang konvensional tadi ya, bisa dengan maserasi saja, simple. Maserasi ini adalah si bahan bakunya kita rendam di dalam suatu pelarut. Pelarut di sini bisa berupa pelarut organik seperti heksan, etanol, metanol, ataupun dengan air yang biasa. Itu simple maceration, jadi hanya direndam saja. Atau bisa dengan menggunakan alat Sochlet. Alat Sochlet itu seperti apa? Saya harap sih sudah tahu semua, tapi ini gambar di kiri adalah alat Sochlet, di mana di sini yang warna orange ini, yang sekarang saya warnai merah, itu adalah tempat sampelnya atau timbel.
Nah, tempat sampel ini dia memiliki pori-pori, wadahnya itu punya pori-pori, sehingga nanti ketika ada pelarut, pelarutnya bisa terserap di sampelnya. Nah, pelarut ini ditampung di sini, ini di dalam labu soklet. Nah, labu ini dipanaskan sehingga pelarutnya akan menguap. Kalau pelarutnya menguap ke atas gitu ya, sampai nanti akhirnya di kondensor. Ini kondensor yang warna biru. Kondensor fungsinya mendinginkan pelarut. Pelarutnya kan tadi panas karena ini adalah hot plate. Dia dipanaskan, dia menguap, nanti dia terkondensasi di dalam kondensor. Nah, pelarut yang tadinya menguap dalam bentuk gas karena terkondensasi, dia kembali dalam bentuk liquid atau cairan. Nah, cairan ini dia turun ke bawah sehingga dia membasahi sampel kita yang ada di dalam timbel ini. Nah, ketika sampel basah dibawa berinteraksi dengan pelarut, maka senyawa komponen bioaktifnya ikut terlarut. Nah, nanti kalau dia sudah penuh sampai di sini, lihat di gambar ketika dia penuh, nanti si pelarut ini akan turun ke bawah lagi. Nah, bercampur ke bawah. Inilah ekstraksi dengan teknik Sochlet. Nah, Sochlet itu juga mungkin ya asal muasalnya digunakan untuk analisis lemak. Saya tidak tahu apakah untuk analisis lemak dulu atau ekstraksi dulu. Tapi ini konsep menggunakan alat Sochlet, dan kalau di pangan Sochlet itu sangat banyak digunakan dalam analisis kadar lemak. Nah, step itu yang konvensional tadi, sorry. Nah, yang novel, yang lebih baru, jadi orang mengembangkan teknik supaya ekstraksinya lebih efisien, hasilnya lebih banyak, terus juga waktu yang dibutuhkan untuk ekstraksi lebih cepat. Jadi maserasi sama Sochlet itu membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Nah, kalau untuk metode yang lebih baru, itu dia waktunya biasanya lebih singkat. Ada banyak contohnya dan ini yang akan kita bahas lebih detail. Contoh misalnya ada supercritical fluid extraction, ultrasound, atau subcritical water extraction. Nah, sebenarnya tahapan prinsipnya ada semuanya sama dalam berbagai teknik ini, yaitu tahapan dalam solvent extraction ini adalah pertama, si pelarut itu terpenetrasi atau masuk ke dalam matriks sampelnya, sampel padatannya. Jadi dia terserap gitu ya sama sampelnya. Nah, setelah dia terpenetrasi ke dalam matriks sampel, lalu dia akan melarutkan solut atau si komponen bioaktifnya itu larut di dalam pelarut kita. Nah, terus pelarutnya ini akan terdifusi keluar dari sampel. Jadi awalnya dia masuk, dia melarutkan komponen bioaktif, terus dia keluar, terdifusi keluar. Nah, yang terdifusi keluar ini, pelarut yang terdifusi keluar yang telah mengandung komponen bioaktif, itulah yang kita kumpulkan sebagai ekstraknya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi dari ekstraksi, yaitu yang pertama sifat dari pelarutnya itu sendiri yang kita gunakan, terus ukuran partikel dari sampel yang ingin kita ekstrak, jumlah atau perbandingan antara pelarut dengan sampel, terus suhu ekstraksi, dan juga durasi ekstraksi. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sifat dari solvent atau pelarut. Nah, kita memilih pelarut itu berdasarkan selektivitasnya, solubilitasnya, harga, dan juga tingkat keamanannya. Nah, solvent atau pelarut yang dianggap selektif itu adalah pelarut yang dia hanya bisa melarutkan komponen-komponen tertentu. Jadi dia selektif, tidak semua komponen atau tidak banyak campuran komponen yang dia ekstrak. Nah, kalau kita ingin mengekstrak suatu komponen tertentu saja, maka kita perlu pelarut yang selektivitasnya tinggi. Tapi kalau kita tidak masalah mengambil berbagai campuran komponen, kita bisa pilih yang selektivitasnya rendah. Solubility atau tingkat kelarutan itu bagaimana
si komponen bioaktif itu larut di dalam pelarut. Idealnya, tingkat polaritas pelarut itu mirip atau menyerupai dengan komponen yang ingin diekstrak. Kalau dia semakin mirip, maka tingkat solubilitasnya atau kelarutan dari komponen bioaktif tersebut akan semakin tinggi terhadap pelarutnya. Cost diusahakan atau biaya diusahakan serendah mungkin sehingga biaya produksi untuk mengekstrak komponen bioaktif bisa kecil. Safety diusahakan idealnya menggunakan pelarut-pelarut yang aman, pelarut-pelarut yang tidak beracun. Akan tetapi, banyak pelarut yang biasa digunakan untuk mengekstrak itu termasuk pelarut yang beracun, seperti etanol, metanol, heksan. Nah, untuk bahan-bahan seperti ini, maka harus dipastikan bahwa pelarutnya sudah tidak tertinggal di produk akhir. Nah, safety di sini juga termasuk safety dalam hal proses produksi. Misalnya, apakah dia mudah terbakar, mudah meledak, mudah teroksidasi, dan sebagainya. Itu harus kita ketahui. Kalau memang dia mudah terbakar, maka kita harus beri perlakuan yang sesuai dengan pelarut tersebut. Artinya tidak dekat dengan sumber api, misalnya ya. Terus kalau diberi panas sesuai dengan suhu yang tepat untuk mengekstrak dengan pelarut tersebut. Nah, contoh beberapa pelarut yang sering digunakan dalam ekstraksi komponen bioaktif dari hasil perairan itu adalah air, alkohol, yang termasuk alkohol adalah etanol, metanol, terus juga heksan. Nah, yang kedua yaitu ukuran partikel dari materialnya atau dari sampel kita. Secara umum, semakin halus ukuran partikel itu semakin baik untuk mengekstrak, semakin mudah kita untuk mengekstrak. Tapi kalau terlalu kecil ukuran partikelnya, ini kita akan kesulitan jika kita nanti ingin memfilter atau menyaring hasil ekstraksi. Terus rasio atau perbandingan antara pelarut dengan solid atau sampelnya. Semakin tinggi atau semakin banyak pelarut yang kita gunakan, maka semakin banyak juga komponen bioaktif yang dapat kita ekstrak. Jadi kalau terlalu sedikit, itu tidak semua dari komponen bioaktifnya dapat kita ekstrak. Akan tetapi kalau terlalu banyak juga menjadi tidak efisien karena jumlah pelarut yang kita gunakan kebanyakan, artinya biaya yang dibutuhkan untuk membeli pelarut tersebut juga semakin tinggi. Dan juga kalau kita ingin membuat, jadi kalau terlalu banyak pelarut, maka hasil yang didapatkan juga terlalu encer. Nah, kalau ingin kita membuat konsentrasinya jadi lebih tinggi, maka waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsentrasi dari ekstrak tersebut juga akan semakin lama. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi efisiensi dari ekstraksi adalah suhu. Suhu yang tinggi ini bisa meningkatkan kelarutan dan difusi dari komponen bioaktif ke dalam pelarut. Akan tetapi kita juga tidak dapat dengan serta-merta meningkatkan saja suhunya supaya semakin banyak yang terekstrak. Itu tidak bisa karena yang pertama, kalau suhunya terlalu tinggi kita akan kehilangan dari pelarut kita, pelarutnya menguap. Terus yang kedua, kita bisa mengekstrak yang tidak diinginkan. Jadi dia terlalu tinggi solubilitasnya sehingga komponen yang tadinya tidak larut, komponen yang kita tidak inginkan jadinya larut sehingga terbawa ke ekstrak kita. Dan yang terakhir, dan ini juga sangat penting, adalah justru komponen yang kita inginkan itu terdekomposisi atau dia rusak karena suhu yang tinggi tadi. Faktor selanjutnya adalah durasi dari ekstraksi. Nah, kalau dia semakin lama kita ekstrak, maka semakin banyak yang kita dapatkan, komponen yang kita dapatkan. Akan tetapi, tingkat efisiensinya semakin menurun kalau durasinya semakin lama. Jadi, kita harus mencari waktu
waktu yang paling optimum, di mana si komponen yang kita ekstrak itu terekstrak secara maksimal dengan waktu yang minimal. Itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dari solvent extraction. Nah, sekarang kita akan bahas teknik-teknik baru dalam solvent extraction. Yang pertama yaitu supercritical fluid extraction atau SFE. Yang dimaksud dengan kondisi supercritical itu adalah ketika suatu zat itu berada pada suhu dan tekanan di atas titik kritisnya, sehingga karakteristik dari bahan tersebut yaitu di antara liquid dan gas, antara cairan dan gas. Jadi pelarut yang supercritical itu punya densitas yang mirip seperti cairan atau liquid, tapi memiliki viskositas yang rendah yang mirip dengan gas. Nah, gambar di kanan ini adalah diagram hubungan antara tekanan dan suhu. Ingat bahwa semua zat itu bisa berada pada, setidaknya berada pada 3 fase, yaitu fase padat, fase cair, dan fase gas. Fase padat berada pada area ini, terus fase cair yang di sini itu ketika suhunya meningkat dan juga tekanannya meningkat. Dan fase gas yang fase di bawah ini. Itu ketika tekanan tidak terlalu tinggi tapi suhunya tinggi. Itu dia masuk dalam fase gas. Nah, ada satu fase lagi adalah fase kritis. Ini critical. Fase kritis ini di mana di sini adalah titik yang dibilang titik kritis tadi, dia berada pada suhu dan tekanan di atas titik kritis. Nah, pada daerah sini, pada daerah kritis ini, dia bukan cairan dan dia juga bukan gas, tapi disebut dengan kondisi supercritical. Nah, di pelarut yang supercritical ini yang biasa digunakan dalam ekstraksi ini adalah karbon dioksida. Pada kondisi di suhu ruang, tekanan atmosfer, karbon dioksida kita tahu bentuknya adalah gas. Nah, kalau suhunya dinaikkan, tekanannya dinaikkan hingga ke titik kritis, maka dia akan berbentuk supercritical yang punya densitasnya seperti cairan. Jadi dia bentuknya seolah-olah seperti cairan, tapi viskositasnya seperti gas. Nah, sifat dari CO2 kenapa dia banyak digunakan? Pertama, dia non-toksik, artinya tidak beracun, cukup aman dan harganya murah. Dia juga punya titik suhu kritis yang cukup rendah, yaitu 40-60 derajat Celcius dan tekanan 20-30 megapascal. Sifat dari CO2 ini adalah nonpolar, artinya dia tidak bisa mengekstrak senyawa-senyawa yang larut dalam air, tapi yang dia bagus untuk yang tidak larut dalam air, misalnya asam-asam lemak, fitosterol, tokoferol, senyawa-senyawa fenol, karotenoid, dan trigliserida. Nah, kalau kita ingin mengekstrak sesuatu yang bersifat lebih polar atau yang bersifat larut air, maka kita beri tambahan pelarut yang lain yang lebih bersifat polar. Itu disebut dengan kosolvent atau pelarut pendamping. Nah, pelarut pendamping ini misalnya yang punya polaritas lebih tinggi adalah etanol. Ini contoh diagram atau prinsip kerja dari supercritical fluid extraction ini. Jadi misalnya di sini ada CO2, ini sebagai pelarutnya, terus dia dipompakan ke suatu kompresor untuk meningkatkan tadi tekanannya sampai ke titik kritis. Di atas titik kritis terus juga dipanaskan sampai di atas suhu kritisnya, sehingga kita dapatkanlah supercritical CO2.
Nah, supercritical CO2 ini dialirkan ke dalam sampel kita. Ketika dia menyentuh sampel akan terjadi proses ekstraksi. Nah, supercritical CO2 ini yang sudah membawa komponen bioaktif lalu dipompakan lagi ke dalam suatu tangki separator. Separator atau pemisah. Kenapa pemisah? Ketika dia masuk ke dalam separator ini, maka suhu diturunkan dan juga tekanan diturunkan sehingga si CO2 yang tadinya bersifat superkritikal kembali menjadi dalam bentuk gas atau bukan superkritikal lagi, sehingga dia akan terpisah antara komponen yang kita ekstrak dengan pelarutnya yaitu CO2. Nah, nanti CO2-nya bisa kita gunakan lagi, kita masuk lagi dia berupa kita turunkan suhunya sehingga dia berbentuk liquid dan diulang lagi proses ekstraksi. Yang di kanan ini contoh alat dari supercritical fluid extraction. Nah, ini contoh dari senyawa bioaktif dari makroalga yang diekstrak dengan supercritical CO2. Contoh di sini ada spesies mikroalganya, Hypnea charoides dan sebagainya. Terus, nah di sini banyak penelitian yang meneliti pengaruh dari tekanan dan suhu. Jadi, untuk menemukan tingkat optimum yang mana yang paling pas untuk mengekstrak komponen bioaktifnya. Terus ada juga yang menggunakan kosolven, ada yang menggunakan etanol, terus ada yang menggunakan minyak bunga matahari dan sebagainya. Waktu ekstraksi itu bermacam-macam, mulai dari yang hanya 30 menit hingga sampai 360 menit. Atau ini ada yang bahkan 810 menit. Nah, bioaktif yang diekstrak juga bermacam-macam, ada asam lemak, ada karotenoid, terus isoflavon, polifenol, dan sebagainya. Dan ini ada yang bersifat antioksidan, ada stimulan untuk pertumbuhan tanaman, antimikroba, dan antihipertensif. Ini saya dapat dari paper Chicos et al. Oke, itu tentang supercritical extraction. Nah, berikutnya adalah ultrasound assisted extraction atau UAE. Ini kita memanfaatkan ultrasonik, gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik itu adalah gelombang yang punya frekuensi sekitar 20 sampai 100 kHz. Nah, si gelombang ultrasonik ini dia akan membentuk bubbles atau gelembung-gelembung gitu ya pada pelarut kita. Nah, si gelembung ini dia akan pecah gitu. Ketika gelembung itu pecah, dia akan mengeluarkan pressure atau tekanan. Nah, tekanan ini akan merusak sel-sel dari bahan kita atau dari sampel kita. Ketika selnya rusak, maka komponen bioaktif yang tadinya terperangkap di sel itu akan keluar, sehingga akan lebih mudah untuk diekstrak. Nah, kalau ini contohnya chili ya, ini hanya gambar saja, ini bukan produk perairan. Tapi misalnya adalah cabenya digiling gitu, dimasukkan ke dalam pelarut berupa asam, terus ditaruh di alat ultrasonik. Nah, di ultrasonik kelihatan di sini nih ada gelembung-gelembung, terus ketika dia pecah, dia akan merusak sel-sel dari cabai ini, sehingga komponen bioaktifnya itu keluar. Nah, keluar masuk ke pelarut kita. Nah, nanti ketika disentrifuge, kita akan terpisahlah komponen yang larut, yaitu komponen bioaktif dengan residunya. Ada dua tipe ultrasonik alatnya ya, ada ultrasonic bath atau ini modelnya seperti bak gitu, jadi bak. Nah, di sini ada nanti dikasih gelombang ultrasoniknya. Jadi ini air, berisi air, terus di sini ada sampel kita.
Jadi ini disebut dengan indirect karena dia tidak langsung sonifikasinya itu langsung ke sampel, tapi di airnya, di bak itu yang dikasih gelombang ultrasonik. Nah, nanti dia akan merambat ke sampel kita. Atau bisa juga berupa ultrasonic probe. Nah, kalau probe itu ini misalnya sampel, nanti dia dimasukkan ada batangan gitu. Nah, batangan inilah yang akan mengeluarkan gelombang ultrasonik. Ini disebut direct sonification karena langsung ultrasonik itu berinteraksi dengan sampel dan juga pelarut kita. Keuntungan dari teknik ini yaitu pertama, si ultrasonik itu sendiri alatnya tidak begitu mahal dibandingkan dengan misalnya peralatan untuk tadi supercritical extraction gitu ya. Terus juga ekstraksinya cukup cepat dan bisa dioperasikan pada suhu yang rendah. Walaupun perlu diingat bahwa gelombang ultrasonik ini menyebabkan suhunya jadi tinggi, jadi dia menaikkan suhu. Tapi bisa kita jaga suhunya rendah dengan cara misalnya kita masukkan es ke dalam sini atau kita beri pendingin. Jadi pada saat proses ultrasonikasi itu kita beri pendingin. Terus karena dia efisien, karena dia memecah sel-sel tadi sehingga mudah keluar komponen bioaktifnya, jumlah solven atau pelarut yang dibutuhkan jadi lebih sedikit. Kekurangannya adalah dia membutuhkan energi yang besar biasanya untuk menghasilkan gelombang ultrasonik ini, dan juga tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa dia menimbulkan panas. Jadi kita perlu pendingin untuk menjaga supaya suhunya tetap rendah. Ini kembali dari paper yang sama tadi, dia memberikan beberapa contoh ekstraksi dengan menggunakan ultrasound assisted extraction untuk makroalga. Ini banyak spesiesnya sebagai contoh. Terus yang menjadi faktor penentu yaitu frekuensi dari ultrasoniknya, terus frekuensi dan power, terus volume dari pelarutnya, suhu, dan waktu ekstraksi. Ini yang akan mempengaruhi dari jumlah dan juga senyawa yang terekstrak. Dan ada yang menggunakan, lihat di sini ada ultrasonic bath, ada juga yang menggunakan ultrasound probe. Terus volumenya mengikut juga dengan berapa banyak dari sampelnya, dan menyesuaikan jenis solvennya itu menyesuaikan dengan apa yang ingin kita ekstrak. Nah, kalau dia bersifat nonpolar, maka kita menggunakan yang nonpolar. Tapi kalau dia bersifat polar, maka kita gunakan pelarut yang polar juga, seperti misalnya air. Nah, bioaktif kompon di sini yang diekstrak dalam contoh-contoh ini ada polifenol, ada laminarin, terus apalagi nih, prebiotik, senyawa-senyawa prebiotik, taurin, dan sebagainya. Teknik yang ketiga yaitu subcritical water extraction. Jadi dia prinsipnya mirip dengan yang tadi supercritical, tapi fase dari pelarutnya ini belum sampai di titik kritisnya, jadi agak di bawahnya gitu ya, subcritical. Dan teknik ini yang khusus untuk menggunakan air, jadi subcritical water extraction. Pada teknik ini kita menggunakan suhu yang tinggi, yaitu 50-200 derajat Celcius dengan tekanan yang juga tinggi, yaitu 500-300 psi. Waktu yang dibutuhkan untuk ekstraksi itu cukup pendek, yaitu hanya 5-10 menit, dan jumlah pelarut itu air yang dibutuhkan juga relatif lebih sedikit. Nah, di sini diagram alirnya, mulai dari air itu dipompakan, terus dipompakan ke heater untuk dipanaskan. Nah, terus masuk ke dalam reaktor. Di reaktor ini ya, dia akan ketemu sama feed atau bahannya ya, bahan baku yang mau diekstrak tadi, dan juga di sini ditingkatkan tekanannya. Jadi tekanannya tinggi, suhunya tinggi, dia akan lebih
lebih mudah mengekstrak komponen bioaktifnya. Karena tadi si viskositasnya akan turun, sehingga dia lebih mudah masuk ke dalam sampelnya dan juga mengikat komponen bioaktifnya. Nah, setelah itu si air tadi dipompakan lagi ke pendingin sehingga dia kembali ke bentuk liquidnya dan ditampung air bersama dengan komponen yang terekstrak. Nah, di kondisi subkritikal itu air memiliki viskositas yang lebih rendah dan juga tekanan permukaan yang lebih rendah. Nah, hal inilah yang menyebabkan dia menjadi lebih bagus digunakan sebagai pelarut untuk mengekstrak. Terus juga si air pada kondisi subkritikal ini dia punya konstanta dielektrik yang lebih rendah. Konstanta dielektrik yang lebih rendah itu menyebabkan dia bersifat lebih kurang polar atau hampir mendekati nonpolar gitu ya. Nah, jadi sifatnya bisa menyerupai dengan metanol sehingga dia bisa digunakan untuk mengekstrak senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar seperti halnya metanol, seperti halnya pelarut metanol. Jadi kita bisa mengekstrak komponen nonpolar tanpa menggunakan pelarut organik yang bersifat beracun. Jadi lebih dianggap metode atau teknik subcritical water extraction ini lebih eco-friendly, lebih ramah lingkungan. Nah, semakin tinggi suhunya, semakin tinggi tekanan yang kita gunakan, maka konstanta dielektriknya akan semakin rendah. Artinya dia akan semakin bersifat nonpolar. Pada teknik SWE ini, waktu ekstraksi itu harus dikontrol karena kita tadi menggunakan suhu yang tinggi, tekanan yang tinggi, sehingga kalau terlalu lama, jangan sampai si komponen bioaktifnya malah terdegradasi. Nah, selain degradasi, suhu yang tinggi itu juga bisa menyebabkan terbentuknya komponen-komponen yang baru. Karena seperti kita tahu kalau dia suhunya tinggi, terus bahan yang kita gunakan mengandung karbohidrat dan di situ juga ada campuran karbohidrat dan protein, maka akan terjadi reaksi Maillard maupun terjadi reaksi karamelisasi. Nah, kita tidak ingin, kadangkala ada kalanya kita menginginkan beberapa senyawa-senyawa dari reaksi Maillard ini karena ada yang bersifat antioksidan, tapi kebanyakan kita tidak menginginkan sehingga kita harus mencegah terjadinya reaksi Maillard ini sehingga suhu yang digunakan dan juga waktu yang digunakan itu terkontrol dan memang kondisi optimum untuk mengekstrak. Ini contoh dari subcritical water extraction untuk komponen bioaktif dari makroalga. Beberapa spesies makroalga, terus yang menjadi parameter atau faktor-faktor yang dikontrol atau dipelajari dalam penelitian-penelitian ini diantaranya yaitu adalah tekanannya, jadi mereka memvariasikan tekanan, terus suhu dan waktu. Berikut adalah contoh dari komponen bioaktif yang bisa diekstrak adalah polifenol, terus asam amino, polisakarida, terus apa lagi nih? Ada monosakarida juga yang bersifat antioksidan, anti-hyaluronidase, terus antiviral dan sebagainya. Teknik yang keempat yaitu microwave assisted extraction. Di sini kita menggunakan alat microwave di mana energi yang dikeluarkan dari microwave ini diabsorb atau diserap oleh sampel, oleh molekul pada sampel, sehingga sel yang ada pada sampel tersebut rusak. Nah, komponen bioaktif yang tadinya di dalam sel kini bisa keluar
sehingga lebih mudah untuk terdifusi dan terlarut di dalam pelarut. Si microwave assisted extraction ini bisa dilakukan pada wadah tertutup maupun terbuka. Jika kita gunakan wadah yang tertutup, maka tekanan di dalam wadah itu akan meningkat selama proses ekstraksi dengan microwave. Nah, kalau tekanan meningkat, itu tentunya juga akan mempercepat reaksi ekstraksi. Akan tetapi perlu diperhatikan juga, tidak boleh tekanannya terlalu tinggi dan suhunya terlalu tinggi karena bisa menyebabkan kerusakan pada komponen bioaktif. Nah, hasil dari ekstraksi dengan teknik microwave assisted extraction ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama, power dan frekuensi dari microwave itu sendiri, terus rasio dari sampel dan juga pelarut, suhu, dan waktu. Nah, jadi perlu kita optimasi dari 4 hal ini. Nah, gambar di kanan ini menggambarkan bagaimana ekstraksi dengan menggunakan microwave. Secara umum bisa kita lihat ada dua setting di sini ya. Yang pertama, yang di atas itu dia disambungkan dengan kondensor. Ini kondensor. Ini terutama digunakan untuk mengekstrak bahan-bahan yang mudah menguap. Jadi ini sampelnya di dalam microwave, terus dipanaskan di microwave. Nah, komponen bioaktif yang mudah menguap ini, dia akan menguap bersama dengan pelarut. Nah, setelah itu dia akan terkondensasi ketika dia melewati kondensor karena suhunya turun. Terus baru dipisahkan antara, misalnya di sini essential oil yang mau diekstrak ya, antara zat yang kita inginkan dengan pelarutnya. Atau bisa juga konsepnya seperti yang di bawah, gambar di bawah ini. Nah, di sini si senyawa yang ingin kita ekstrak tidak bersifat volatil atau tidak mudah menguap, sehingga tidak kita sambungkan dia ke kondensor. Sampel hanya ada di dalam, dipanaskan di dalam microwave. Nah, ini tadi si wadahnya bisa dalam keadaan terbuka atau tertutup. Kalau tertutup, maka si tekanannya itu akan meningkat. Ini contoh dari beberapa studi yang menggunakan microwave assisted extraction untuk mengekstrak senyawa bioaktif dari makroalga. Nah, seperti tadi disebutkan bahwa faktor-faktor seperti power, frekuensi, terus pelarutnya, suhunya, dan juga waktu ini akan mempengaruhi dari tingkat hasil dari ekstrak yang bisa kita dapatkan. Ini contoh senyawa bioaktif yang dapat diekstrak: polifenol, prologlisinol, polisakarida, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pulse electric field assisted extraction. Nah, kalau tadi kita pakai microwave, sekarang kita pakai listrik, kejut listrik ini ya kalau diartikan. Kejut listrik, jadi dia dialirkan arus listrik yang pendek-pendek gitu, terputus-putus, makanya disebut kejut listrik atau disetrum gitu ya. Nah, pulse electric field atau PEF ini bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari ekstraksi, karena seperti tadi di microwave dia juga merusak sel membran. Jadi karena dia kesetrum tadi ya, seperti gambar di kanan, maka selnya jadi berlubang-lubang, ada pori-porinya jadinya. Nah, karena ada pori-pori ini, maka komponen-komponen bioaktif apapun itu, entah lipid, protein, karbohidrat, dan sebagainya, dia bisa keluar sehingga mudah terekstrak dengan pelarut kita. Nah, settingannya ada yang moderat, ada yang 0,5 sampai 1 kV per cm selama 100 sampai 10.000 mikrosecond, atau ada yang kuat dengan kilovoltnya lebih tinggi tapi waktu ekstraksinya lebih
singkat. Nah, sebenarnya PEF ini kalau di pangan banyak digunakan untuk mengawetkan gitu ya, karena dia bisa menginaktivasi mikroorganisme. Nah, kondisi untuk mengekstraksi itu lebih lebih moderat gitu ya. Nah, dia menggunakan kilovolt yang lebih rendah dibandingkan ketika kita ingin menginaktivasi mikroorganisme. Nah, efisiensi dari ekstraksi ini dipengaruhi oleh intensitas dari arus listriknya, amplitudonya, waktu durasi ekstraksi, dan frekuensi dari kejut listriknya itu sendiri. Yang terakhir yaitu enzyme assisted extraction. Nah, dari namanya ini ekstraksinya kita menggunakan bantuan enzim. Jadi tidak hanya pelarut tapi di situ juga ada enzim. Di sini enzim berfungsi seperti tadi microwave juga kejut listrik, dia merusak dinding selnya. Jadi sehingga komponen bioaktif yang terdapat di dalam sel itu bisa keluar dan mudah terekstrak. Nah, hasil dari ekstraksi ini sangat dipengaruhi oleh pertama adalah suhu, karena enzim ini memiliki suhu optimum yang berbeda-beda tergantung enzim yang kita gunakan. Kalau dia terlalu rendah suhunya, maka kerja enzim tidak maksimal. Kalau terlalu tinggi, maka enzim bisa rusak. Begitu juga dengan pH, enzim memiliki pH optimum, di mana dia akan lebih baik kerjanya ketika pH-nya berada di titik optimum. Terus proporsi dari jumlah substrat dan enzim, kalau terlalu sedikit maka akan lebih lama waktu yang dibutuhkan enzim untuk berinteraksi dengan sampel kita. Kalau terlalu banyak enzimnya juga menjadi tidak efisien. Terus juga jenis solvent yang digunakan, apakah berupa air saja atau berupa buffer. Terus apakah kita menggunakan agitasi atau didiamkan saja, itu akan mempengaruhi juga efisiensi dari ekstraksi dan pada akhirnya adalah hasil atau rendemen dari ekstraksi ini. Keuntungan dari teknik menggunakan enzim ini yaitu pertama, dia lebih eco-friendly atau ramah lingkungan ya, dan prosesnya itu non-toksik karena kita menggunakan enzim, biasanya yang digunakan adalah enzim yang food grade atau dia punya kualitas untuk bahan pangan sehingga tidak beracun. Hasil atau rendemen yang didapatkan itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan teknik yang konvensional, yaitu dengan maserasi biasa ataupun dengan soklet. Dan juga cara ini dengan menggunakan enzim kita bisa mengubah material atau senyawa-senyawa yang tadinya bersifat tidak larut di dalam air menjadi larut di dalam air. Dan secara umum dia dibandingkan dengan teknik yang lain ini memiliki biaya yang lebih rendah. Ini contoh enzim-enzim yang bisa kita gunakan, ada agarase, alkalase, alkalin protease, terus Protamex, snailase, dan sebagainya. Nah, terlihat di sini pH optimumnya berbeda-beda. Ada yang dia optimum di pH basa, misalnya 8,5, ini alkalin protease. Ada yang optimumnya justru di pH asam, misalnya viscozyme. Ini isinya viscozyme adalah selulase, beta-glukanase, hemiselulase, dan silanase. Ini untuk memecah polisakarida ya. Begitu juga dengan suhu optimumnya juga berbeda-beda. Ada yang di suhu yang relatif rendah, misalnya 37 derajat. Ada yang justru di suhu yang agak tinggi, yaitu 60 derajat Celcius. Ini saya ambil dari Grosso et al. Nah, ini contoh dari
ekstraksi asam lemak dari spesies atau hasil perairan, misalnya dari moluska, terus echinoderms dari baik dan juga dari ikan-ikanan ya, misalnya dari kepala ikan salmon. Nah, ini senyawa-senyawa yang diekstrak, asam lemak yang diekstrak, misalnya ada omega 6, di sini omega 3, omega 5 dan omega 9 dan seterusnya. Terus ini solvent atau pelarut yang digunakan yaitu air. Jadi pelarut yang digunakan adalah air. Nanti setelah itu ketika akan dipisahkan itu kita bisa mengekstrak lagi yang sudah diekstrak dengan enzim tadi menggunakan air, terus dipisahkan dengan menggunakan heksan. Nah, enzim yang digunakan itu adalah misalnya ada papain, terus Protamax tadi, terus juga apa ini? Neutral proteasa, alkalin proteasa maupun tripsin. Nah, terus dites pada beberapa suhu yang berbeda, misalnya ada 40 sampai 55 derajat Celcius dan juga waktu ekstraksi yang berbeda-beda sehingga nanti didapatkanlah kondisi yang optimum dalam mengekstrak asam-asam lemak ini. Demikian kuliah kita mengenai bagaimana teknik-teknik ekstraksi yang dapat kita gunakan dalam mengisolasi atau mendapatkan komponen bioaktif dari hasil perairan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.